Pemirsa, pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa, kelurahan, dan desa adat dalam percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 berdasarkan Perwali nomor 32 tahun 2020, penerapannya di hari pertama didominasi warga dengan tujuan tidak jelas, sehingga Denpasar terus berbenah dalam penerapan PKM ini. Hal tersebut diungkapkan Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga, di Pos Induk Ume Anyar. Lebih lanjut, Dewa Gede Anom Sayoga menyampaikan, dalam penerapan PKM di Kota Denpasar terdapat 11 pos pantau PKM yang terdiri dari 8 pos, yakni Pos 1 Induk Umanyar, Pos 2 Ahmad Yani, Pos 3 Tekumar Gunung Salak, Pos 4 Imam Bonjol, Pos 5 Keboiwa, Pos 6 Biaung, Pos 7 Penati, dan Pos 8 Pesanggaran. Sedangkan 3 pos berada di tengah-tengah Kota Denpasar, yakni di Lapangan Puputan Badung, Jalan Kartini, Pasar Wangaye, dan di Ahmad Yani Selatan atau Kampung Jawa. Berdasarkan data yang dihimpun dari 8 pos perbatasan tersebut, di hari pertama pengendara atau masyarakat yang akan masuk Kota Denpasar didominasi masyarakat yang tanpa tujuan jelas sebanyak 386 orang. Diikuti di rapid test 114, selanjutnya tanpa masker 54 orang, mudik sebanyak 10 orang, dan pulang kampung 4 orang. Ya. Sekarang kira-kira bisa nggak, Pak? Putar balik dulu. Ya. Cari dulu suratnya. Cari dulu suratnya ya. Nanti kalau udah dapat ibu sama pak suratnya nih, kan misalnya bisa menerima lagi, diperiksa lagi, pakai surat itu boleh dah. Terus Ya. dia baru sebentar berlaku suratnya nih, Pak. Kita dulu surat jalannya baru bisa. Ya. Soalnya Bapak tujuannya ke Denpasar tidak ada yang jelas. Mohon maaf, putar balik dulu. Kita ada 8 titik, ada 8 pos dari 11 pos itu. Rata-rata sih di masing-masing pos ada yang dibalikkan karena tidak menggunakan masker. Ada juga yang tidak didukung sama sekali dengan identitas, bahwa kendaraan tidak didukung dengan surat-surat STNK. Ada juga yang hasil pemeriksaan suhu tubuhnya melebihi dari 38, ya ini sudah digiring langsung diperiksa kesehatannya, di rapid ya. Nah, kita kan terus berbenah ya. Kalau umpamanya ini PKM kan biar tidak diplesetkan membuat kerumunan malah. Ini kita kan perhatikan. Ya namanya di jalur padat seperti ini kan sedikit saja orang berhenti akan menambah beban lalin kita, kelihatan macet gitu. Fisikal dan social distancing itu kan tetap menjadi perhatian semua pihak kan, termasuk tugasnya juga, termasuk kami. Ya apa yang menjadi kelemahan seperti kekurangan APD, ya ini kan sambil berjalan. Ini juga pelaksananya kan tidak saklek, kita berusaha humanis, kita bertiga gitu, nggak arogan gitulah. Ditambahkan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat tentu beda dengan PSBB pembatasan sosial berskala besar. PKM ini adalah sebagai tindak lanjut sekaligus sebagai payung hukum apa yang sudah pemerintah kerjakan sebelumnya terkait penanganan COVID-19. Apalagi dampak dari COVID-19 telah dirasakan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lainnya. PKM untuk menyeleksi kepentingan yang tidak jelas dari masyarakat luar Kota Denpasar. Dicontohkan, jika masuk Kota Denpasar, sudah memiliki kepentingan jelas dipastikan akan lolos dalam PKM. Pihaknya berusaha humanis karena merupakan pencegahan yang bersifat preventif, kuratif, edukatif untuk mengajak semua pihak disiplin. Jika masyarakat disiplin, pihaknya tidak perlu menjaga perbatasan Kota Denpasar karena menghadapi virus COVID-19 yang tidak terlihat. Indrawan, Bali TV.